Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semua. Minggu lalu dan beberapa minggu sebelumnya kita sudah bertemu dan membicarakan tentang psikologi yoga. Pada edisi psikologi yoga yang kedua, saya sempat berbicara tentang seorang ilmuwan dan psikolog yang sangat besar di timur yang namanya Patanjali. Dia menulis satu buku yang merupakan ekstrak dari semua ilmu tentang yoga. Dalam buku yang sangat singkat itu, yang hanya berisi 194 kalimat, Patanjali merangkum seluruh ilmu yoga yang diberi nama Yoga Sutra. Hari ini kita menggeser lagi obrolan kita tentang satu topik lain yang sangat penting bagi psikologi timur yang diwariskan oleh seorang ilmuwan, seorang psikolog lain dari timur yang bernama Siddhartha Gautama, yang kemudian secara umum dikenal dengan nama Buddha. Buddha ini begitu spesial bagi psikologi barat karena bagi kita di timur dia dianggap sebagai tokoh agama. Bagi psikologi barat dia disebut sebagai ilmuwan sejati. Kalau di agama biasanya kita diundang lalu diajak untuk percaya, tapi bagi Buddha dia mengatakan ehi pasiko dalam bahasa Pali, atau dalam bahasa Sanskerta ehi pasika, artinya mari ke sini dan periksa sendiri, come and investigate dalam bahasa Inggris. Nah, ajaran Buddha itu jelas bisa kita lihat sebagai science, sebagai ilmu pengetahuan. Dalam psikologi barat, psikologi umumnya didefinisikan sebagai the science of mind and behavior, yang bisa kita terjemahkan sebagai psikologi adalah ilmu tentang manas. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah akrab dengan istilah manas. Istilah manas ini berarti pikiran, perasaan, dan emosi yang bergejolak dalam diri kita, dan itu termanifestasi, keluar, terekspresikan dalam perilaku kita. Itu definisi dari Perhimpunan Psikologi di Amerika sana. Penting bagi kita untuk mengambil sikap ilmiah ini, karena dengan sikap ilmiah itu kita bisa melihat sesuatu secara apa adanya. Dalam bahasa psikologi itu secara objektif, dalam bahasa awam secara apa adanya. Ilmu pengetahuan itu cara kerjanya mirip sekali dengan apa yang dulu dilakukan oleh Kopernikus. Ketika semua orang mengatakan bahwa pusat dari alam semesta ini adalah bumi, dia mengatakan pusatnya bukan bumi, tapi matahari. Pandangannya itu ditolak, tapi kemudian setelah teleskop itu semakin jernih melihat, ada pembaharuan teleskop itu oleh Galileo, kemudian ketahuan bahwa benar matahari itulah yang menjadi senternya, menjadi pusatnya. Hal yang sama dilakukan oleh Buddha. Dia tidak melihat keluar, tapi dia melihat ke dalam dirinya sendiri. Dia tahu detail-detail apa yang ada di dalam dirinya sendiri. Dan dengan pengetahuannya itu, yang sampai ke level terdalamnya, dia dianggap mencapai suatu level yang oleh orang timur disebut pencerahan, atau dalam lingkungan Buddhis disebut sebagai nirwana, suatu pemahaman paripurna, pemahaman sempurna tentang diri sendiri. Dengan pemahaman itu dia mengajak orang lain, ehi pasiko, mari lihat sendiri. Dengan begitu, dalam pertemuan kita kali ini kita memposisikan Buddha sebagai ilmuwan tentang dunia kejiwaan manusia. Kita lihat apa yang dikatakan oleh beberapa tokoh penting di barat sana.
Ada seorang psikolog dari Inggris namanya Robert Tulles. Dia bilang, di seberang sana sudah 25 abad yang lalu, 2500 tahun yang lalu, sepertinya sudah terdengar suara Buddha yang mengungkapkan pandangan yang modern. Albert Einstein juga mengatakan, jika ada agama yang akan merespons kebutuhan ilmu pengetahuan, maka agama itu adalah Buddha. Tokoh penting dalam Buddha sendiri yang kita kenal dengan nama Dalai Lama ke-14, dia mengatakan kepada para ilmuwan di zaman kita ini, if science proves some belief of Buddhism wrong, then Buddhism will have to change. Jika ilmu pengetahuan bisa membuktikan bahwa ada ajaran Buddha yang salah, maka agama Buddha harus berubah, artinya mengikuti temuan ilmu pengetahuan. Ini suatu keberanian yang luar biasa untuk tokoh agama mengatakan seperti itu. Artinya dia bersedia merevisi ajaran Buddha kalau ada temuan ilmu pengetahuan yang membuktikan bahwa ajaran Buddha salah. Nah, karena itu saya melihat bahwa ajaran Buddha ini lagi-lagi adalah ajaran yang sangat terhubung dengan ilmu pengetahuan. Dengan pernyataan Dalai Lama seperti itu, kita bisa mengerti banyak sekali ilmuwan yang mendatangi beliau untuk bertukar pikiran. Di atas sana ada Humberto Maturana, ini tokoh penting di bidang ilmu kognisi, proses pikiran manusia dari Chili sepertinya ya. Di tengah itu pertemuan Dalai Lama dengan para ilmuwan. Yang sebelah kanan atas itu Richard Davidson, itu tokoh penting dalam dunia neuroscience. Di kiri bawah juga ada tokoh penting di bidang neuroscience namanya Arthur Sajong. Dia bukan neuroscience tapi fisikawan. Yang tengah bawah itu Carl Sagan, dia ahli kosmologi, juga bertukar pikiran dengan Dalai Lama. Dan yang kanan pojok bawah itu tokoh penting dalam psikologi di bidang kajian-kajian ekspresi emosi yang dikenal dengan teori ekspresi emosinya, karena dia ke banyak negara untuk membandingkan ekspresi emosi di antara orang-orang yang menghuni planet bumi ini, namanya Paul Ekman. Yang mau saya katakan lewat gambar ini bahwa Buddhisme sangat terbuka berdialog dengan ilmu pengetahuan. Begitulah kerjasama antara guru-guru penting di bidang ajaran Buddhis itu menghasilkan riset-riset penting dalam neuroscience dan psikologi. Sini bisa kita lihat 3 gambar. Ini 3 biksu yang dibawa dari pegunungan Himalaya sana ke Amerika Serikat untuk dilihat kondisi otaknya oleh para neuroscience di sana. Jadi biksu-biksu itu dibawa dari sekitar India, Nepal, dan beberapa diambil dari Prancis. Ini orang-orangnya. Dan yang paling kanan itu Matthew Ricard sudah dinobatkan sebagai orang paling bahagia di dunia. Sehingga ketika kita browsing di Google, the happiest man in the world, dialah orangnya. Karena penelitian ilmiah versi neuroscience menunjukkan bahwa otaknya selalu memancarkan yang disebut pancaran kebahagiaan. Ini yang terjadi pada mereka, dan saya menganjurkan kalau ada di antara Bapak Ibu dari psikologi, bacalah buku ini, buku yang masih baru 2017, ditulis oleh Daniel Goleman dan Richard Davidson. Daniel Goleman itu psikolog dan Richard Davidson-nya itu neuroscientist. Di sini mereka mengemukakan dalam bahasa yang sangat-sangat simpel dan meyakinkan bahwa meditasi itu bisa mengubah cara berpikir kita, bisa mengubah otak kita, dan bisa mengubah kondisi badan kita. Kenapa bisa begitu? Mereka kaget luar biasa
ketika menemui bahwa para meditator itu dengan cepat sekali bisa menghasilkan gelombang gamma yang sangat sulit bagi orang-orang seperti kita ini. Nah, untuk diketahui sekilas bahwa otak kita ini punya gelombang, kalau kita lihat pada satu alat yang bernama elektroencephalograph. Elektroencephalograph itu gambar seperti ini yang sedang Bapak Ibu lihat. Ada sejumlah elektroda yang ditempelkan di kepala. Nah, kemudian disambungkan dengan monitor. Di monitor itu akan terlihat siklus per detik dari gelombang yang dihasilkan oleh otak manusia. Pada saat kita berbicara seperti ini, gelombang yang kita hasilkan itu disebut beta. Semakin kita rileks, gelombangnya juga semakin berkurang. Tapi ada satu gelombang yang bergerak sangat cepat dan itu sulit diproduksi oleh manusia. Mereka mengatakan bahwa ketika kita membayangkan sesuatu yang cukup indah dan kita merasa cukup nyaman ketika membayangkan itu, mungkin kita bisa menghasilkan gelombang gamma itu, tapi nggak sampai setengah detik dan setelah itu hilang. Nah, orang-orang ini begitu mereka tutup mata, gelombang gamma itu mereka ekspresikan, dan itu nggak berlangsung sekian detik, tapi terus-terusan. Kita lihat apa yang ada dalam buku ini. Saya ambilkan bagian yang penting. Just as Mingyur itu biksu yang sedang saya tampilkan gambarnya ini. Just as Mingyur began the meditation, there was a sudden huge electrical burst on the computer's monitor, displaying the signals from his brain, bla bla bla. Saya langsung ke bahasa Indonesianya saja. Ketika Mingyur mulai bermeditasi, ada ledakan listrik yang sangat besar dan tiba-tiba pada monitor-monitor komputer yang menampilkan signal-signal dari otak. Pola ini berulang setiap kali dia diminta untuk mulai bermeditasi cinta kasih. Welas asih bahasa Indonesianya. Tim peneliti saling melihat dan terkejut dalam diam. Saking senangnya, hampir saja mereka meloncat dari kursi. Itu gambaran yang diberikan oleh Daniel Goleman dan Richard Davidson dalam buku yang tadi saya sebutkan, Altered Traits. Silakan dibaca, itu buku yang sangat menjanjikan untuk meyakinkan dunia bahwa leluhur kita punya ilmu yang sangat dalam. Nah, itu pengantar saja. Bagaimanapun, proses sampai memancarkan kebahagiaan itu bermula dari latihan-latihan, dari ajaran-ajaran yang diwariskan oleh leluhur kita. Nah, mari kita singgung sebentar ajaran Buddha tentang jiwa manusia. Sebelum masuk ke situ, saya mau bicarakan dulu tentang bagaimana pandangan Buddhis tentang badan. Ajaran Buddhis mengatakan bahwa kita ini punya 6 indera. Bahasa Sanskertanya indriya. 5 indera itu menempel pada badan. Kita semua sudah tahu, mata, telinga, hidung, lidah, dan kulit. Kelimanya disebut panca indera. Yang keenamnya di mana? Yang keenamnya itulah yang kita sebut manas, yang dalam bahasa Inggris disebut mind. Manas ini kalau kita lihat isinya pikiran, perasaan, dan emosi manusia yang selalu terhubung dengan gudang memori masing-masing orang. Jadi saya ini punya pikiran, perasaan, emosi di balik badan saya, aktivitasnya, fluktuasinya tidak mungkin dilepaskan dari pengalaman hidup, gudang memori hidupnya seorang Hans ini. Jadi panca indera saya ditambah dengan indera yang namanya manas itu, dia menjadi 6. Begitulah semua manusia punya indera ke-6 yang namanya manas atau mind. Kita lihat lebih dalam. Dulu waktu saya kuliah di Inggris, saya ambil jurusan psikologi transpersonal waktu itu. Menarik.
buat saya untuk memperhatikan bagaimana orang-orang barat itu, mahasiswanya, berkumpul seminggu sekali di hall, di aula seperti ini untuk duduk diam selama 1 jam. Waktu itu kami melakukan zazen. Zazen itu istilah Jepang, khususnya dari tradisi Buddhis yang namanya Zen. Ada latihan di mana mereka hanya duduk diam, tanpa kata-kata, benar-benar diam, merasakan duduknya, dan merasakan nafasnya selama 1 jam setiap minggu. Yang menarik bagi saya, pada waktu itu ada ucapan yang membekas sampai sekarang, dan itu diucapkan sebelum kami diam. Ucapan itu bunyinya begini: I have this body, but I am not this body. I have this mind, but I am not this mind. Saya ulangi, penting sekali kalimat ini, karena inilah inti dari materi kita hari ini. I have this body, but I am not this body. Di balik body ini ada mind atau manas tadi. I have this mind, but I am not this mind. Kalau kita urai lagi, aku punya panca indera ini, tapi ini bukan aku. Di dalam aku ini ada pikiran, perasaan, emosi yang goyang-goyang terus. Itu ada, saya punya itu, tapi itu bukan saya. I have this body, but I am not this body. I have this mind, but I am not this mind. Kenapa bisa begitu? Badan kita ini selalu berubah. Itu fakta pertama dalam ajaran Buddha. Yang kedua, keberadaannya itu tergantung pada banyak hal. Badan saya ini semestinya tidak ada, kosong. Dia produksi dari suatu kombinasi ovum dan sperma yang dalam perkembangannya terus berubah dari waktu ke waktu. Dia nggak pernah stagnan, dia nggak pernah statis. Karena itu badan ini selalu berubah. Badan saya waktu kecil tentu berbeda dengan badan saya saat ini. Dan perubahannya juga itu tergantung pada banyak hal. Ada vitamin yang saya konsumsi, ada situasi di mana saya hidup, dan lain sebagainya. Itu fakta tentang badan. Dia selalu berubah, dan keberadaan badan itu sangat tergantung pada banyak hal. Yang kedua, manas. Pikiran, perasaan, emosi kita itu nggak pernah tetap, pasti selalu berubah. Dan keberadaan pikiran, perasaan, emosi itu sangat tergantung pada banyak hal. Sangat tergantung pada situasi di mana pikiran itu sedang bekerja, perasaan itu sedang bekerja, emosi itu sedang bekerja. Saat ini saya sedang berhadapan dengan Bapak Ibu, teman-teman semua dengan kondisi pikiran, perasaan, emosi tertentu. Begitu acara ini selesai, pikiran, perasaan, emosi saya bergeser lagi. Gitulah, berubah dan tergantung pada banyak hal. Kita pakai ibarat sebentar. Lihat gambar ini yang di sebelah kiri. Kelihatannya begitu-begitu saja, tapi kenyataannya berubah, airnya mengalir. Lihat gambar sebelah kanan, ada tanaman di situ. Kalau kita lihat lebih dalam, itu bukan tanaman. Dia sangat tergantung pada matahari, pada udara, pada tanah, pada air. Itulah yang membentuk tanaman itu. Dengan kata lain, tanaman itu sebenarnya kumpulan banyak hal. Dia membutuhkan karbon dioksida, dia membutuhkan matahari, dia membutuhkan air, dia membutuhkan tanah. Semua itu secara simultan membentuk satu makhluk yang kita sebut tanaman ini. Begitulah, apapun di permukaan bumi ini semuanya dalam keadaan berubah dan tergantung pada banyak hal. Nggak ada yang otonom, nggak ada yang otonom. Semuanya selalu berubah. Saya perjelas dengan contoh.
Setelah pulang dari Inggris, saya absen dari Facebook selama 7 tahun. Saya baru saja aktif kembali dari Facebook karena kantor tempat saya bekerja mewajibkan untuk menghidupkan Facebook. Dan saya hitung 7 tahun lamanya saya berhenti dari Facebook. Dan saya cukup terkejut melihat wajah-wajah teman saya yang menua. Dan pada saat melihat wajah mereka, loh kok sudah berubah ya? Selalu mengatakan pada diriku sendiri, aku sudah tua. Aku sudah tua. Pertanyaannya sekarang, apakah saya nggak suka? Apakah saya nggak terima dengan kondisi saya yang menua ini? Kalau itu terjadi, maka dalam ajaran Buddhis saya dikatakan saya lengket pada pikiran tentang tampilan muda saya. Itu bisa menjadi masalah kalau saya lengket pada tampilan saya yang muda, sementara badan saya terus berubah menuju tua. Pengalaman kedua, saya pernah terima satu klien usianya 40 tahun. Dia datang dalam keadaan sudah mulai berhalusinasi. Kami duduk, dia cerita permasalahannya. Dari menit ke menit masalahnya sudah mulai terurai. Dia mengatakan dia tidak bisa terima kenapa dia dipisahkan dari ayahnya yang 6 bulan sebelumnya meninggal dunia. Dia merasa sangat sayang sekali dengan ayahnya. Baginya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa mengerti dia seperti ayahnya. Bahkan setelah menikah sekalipun, dia seminggu sekali harus pulang ketemu ayahnya. Dia nggak bisa terima seperti itu. Sampai ketika kami ketemu, dia mengatakan bahwa dia ingin ayahnya kembali hidup. Dia ingin paling enggak roh ayahnya datang menyapa dia hanya untuk memastikan bahwa ayahnya baik-baik saja. Dan di sepanjang konseling itu, dia berguling-guling di lantai, akan sampai masuk ke bawah meja, memanggil-manggil ayahnya. Klien saya itu lengket betul pada kenangannya tentang ayah. Dia tidak suka, dia tidak terima dipisahkan dari kenangan itu. Kita bisa mengatakan dengan perspektif Buddhis, dia lengket pada kenangan tentang ayahnya, dan lengketnya itulah yang buat dia sakit. Kalau kita sambung dengan apa yang saya katakan di awal tadi, pada contoh Facebook tadi, I have this young outlook, but I am not this young outlook. Karena saya terus berubah dari waktu ke waktu. Kalau saya bisa mengatakan itu pada diri saya yang sudah kelihatan tua saat ini, saya baik-baik saja. Saya menerima bahwa saya sedang mengalir, bahwa hidup saya dipengaruhi oleh banyak faktor. Untuk contoh yang kedua tadi, klien yang gak terima memori tentang ayahnya, itu kalau klien saya tadi bisa menerima bahwa dia punya memori tentang ayahnya, tapi dia bukan memori itu, dia pasti tiba-tiba saja menjadi baik-baik saja. Nah, klien lain lagi, hanya untuk memperjelas, dia datang ke saya dengan wajah yang ditutup, tersisa kedua matanya dalam pandangan saya. Dia bilang, sudah berbulan-bulan saya seperti ini Pak, saya nggak pernah membuka penutup wajah saya. Saya bilang, kenapa? Saya tuh nggak bisa terima wajah saya. Sampai akhirnya saya meminta pada orang tua saya untuk membantu saya mengubah wajah saya. Begitulah diusahakan kesana kemari. Akhirnya dia menjalani bedah wajah untuk mengubah bentuk wajahnya. Dan setelah pembedahan itu, operasi itu, dia tidak terima. Dia bilang, bukan ini yang saya mau. Saya dulu sudah menceritakan ke dokter yang saya mau pipi saya seperti ini, rahang saya seperti ini, dan dia nggak bisa terima. Dia terus menutup wajahnya itu sampai dia betul yakin bahwa wajah yang dihasilkan oleh dokter-dokter itu sesuai dengan wajah yang dia idealkan, yang dia imajinasikan. Sampai saat ini, klien saya itu masih saja menggunakan
masker karena dia merasa belum ketemu dengan wajah ideal yang dia maui. Nah, pada klien saya ini terjadi muncul anggapan bahwa aku adalah wajahku. Bisa kita katakan pada klien itu terjadi penyamaan aku ini ya wajahku. Kalau wajahku tidak sesuai yang aku maui, sesuatu nggak beres sama diriku sendiri. Begitulah ketika wajahnya tidak sesuai dengan imajinasi idealnya, yang ada di pikirannya, aku mati saja. Dan itulah yang terjadi. Dia datang ke saya dengan keinginan besar untuk bunuh diri, sampai-sampai ayahnya nangis-nangis di depan dia, karena dia anak tunggal. Dia bilang, saya nggak akan tenang sebelum saya mendapatkan wajah yang saya inginkan. Tentu saja kalau kita telusuri ke belakang, ada gagasan awal kenapa sampai dia menolak wajahnya. Tapi itulah kenyataan yang saya terima di ruang konseling. Dia ingin sekali mengubah wajahnya, karena dia merasa aku ini adalah wajahku. Contoh kedua, dua klien itu punya dorongan besar untuk bunuh diri. Ini umum terjadi pada remaja yang nggak bisa menghandle rasa sayang atau rasa sukanya pada lawan jenis. Yang satu ini cukup unik. Kami pas bertemu pada saat dia sudah niat untuk naik ke lantai atas untuk loncat. Bersyukur bahwa kami papasan di lift, sehingga dia bilang, ada waktu nggak? Saya bilang ada, mari. Nah, dia nangis menceritakan bahwa dia sedang dalam perjalanan mau melakukan aktivitas mengakhiri hidup, kurang lebihnya seperti itu. Saya tanya kenapa mau mengakhiri hidup. Dia cerita bahwa dia suka seseorang, perasaannya nyangkut pada orang itu, emosinya menempel pada orang itu, lalu dia merasa bahwa dialah orang yang paling mengerti dia. Dengan kata lain, hidupnya disandarkan pada orang itu. Bisa kita katakan dalam perspektif Buddhis, aku adalah pria itu. Aku sama dengan pria itu. Tapi terjadi kemudian pria itu meninggalkan dia. Dan dia bilang, aku mau mati saja. Sudah selesai. Aku sudah gak punya sandaran, karena dia itu sudah aku jadikan sandaran selama ini. Nah, kita bisa lihat dalam kasus-kasus yang saya ceritakan tadi, bahwa orang itu susah hanya karena satu hal, yaitu dia lengket pada sesuatu yang bukan dia. Persis ini yang ditekankan oleh Buddha. Please, lihat ke dalam, sedalam-dalamnya, semua penderitaanmu itu akibat kamu salah lihat. Kamu menyamakan dirimu dengan yang bukan kamu. Nah, ini contoh-contoh yang memperjelas apa yang dimaksud oleh Buddha tadi. Begitulah yang terjadi pada dua klien saya yang baru tadi saya ceritakan. Kalau mereka bisa mengatakan, I have this face, but I am not this face, semuanya baik-baik saja. Tapi yang mereka lakukan adalah, I have this face, and I am this face. Penyakit muncul dari situ, deritanya muncul dari situ. Yang lainnya mengatakan, I have this boyfriend, and I am this boyfriend. Kalau dia bisa mengatakan, I have this boyfriend, but I am not this boyfriend, semuanya baik-baik saja. Nah, kita lihat proses munculnya gangguan mental dalam perspektif Buddhis. Perhatikan sungguh-sungguh gambar ini. Saya mengambil ibarat atau membuat analogi ke YouTube. Kita tanya diri kita sendiri saat menonton tayangan YouTube. Saya langsung ke bahasa Indonesianya saja. Apa yang membawa kita ke YouTube? Jawabannya yang sering saya dengar, aku pengen, I want to watch. Aku pengen nonton. Kepengenan itu tentu saja tidak muncul tiba-tiba. Yang namanya pengen aja itu nggak ada. Pengen itu pasti terkoneksi dengan memori-memori kita. Kalau nggak ada memori YouTube, yang ada memori
Vimeo, ya larinya ke Vimeo, tapi memorinya tentang YouTube, dan YouTube itu kemudian dianggap menyenangkan, dia terarah ke YouTube itu. Pertanyaannya berikutnya, apa yang Anda rasakan di saat sedang menonton atau sesudah menontonnya? Muncul like or dislike, bahasa Sanskertanya suka, duka. Itu pasti. Kalau kita aware betul bahwa apapun yang kita lihat di dunia luar ini potensial memunculkan like and dislike. Dan YouTube tahu betul itu. Dia segera memfasilitasi setiap tayangannya dengan tombol like and dislike. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat kita suka atau tidak suka? Like dan dislike tadi, dari mana datangnya? Dari mana lagi kalau bukan manas dan gudang memoriku? Saya bisa suka sesuatu dan orang lain tidak menyukainya, atau saya tidak suka sesuatu dan orang lain menyukainya. Itu boleh-boleh saja. Sudah seperti itulah kondisi setiap orang, karena apapun yang dia lihat terhubung dengan manasnya, mainnya, dan main itu tidak mungkin bisa dilepaskan dari gudang memori pribadi masing-masing orang. Pertanyaan berikutnya, apakah suka dan gak suka itu bisa saya kendalikan, atau saya yang justru dikendalikan oleh suka dan gak suka itu? Kalau kita dikendalikan oleh suka dan gak suka itu, kita pasti ada dalam masalah. Suka dan gak suka itu dalam psikologi Buddhis disebut impermanen. Nah, perhatikan sebentar. Suka dan gak suka itu semestinya gak ada. Itu satu hal yang sama, tapi dua sisi yang berbeda. Bisa kita ibaratkan dengan satu lembar kertas, di sisi satunya suka, di sisi lainnya tidak suka. Bisa juga kita ibaratkan dengan koin, di satu sisi suka, di sisi lain nggak suka. Itu selalu bareng, nggak mungkin dipisahkan. Sehingga saya bisa membuat definisi seperti ini secara simpel. Suka adalah hilangnya tidak suka, dan tidak suka adalah hilangnya suka. Saya perjelas lagi, suka dan nggak suka itu nggak ada. Itu ilusi. Saya definisikan lagi, suka adalah hilangnya yang tidak disukai. Tidak suka adalah hilangnya yang disukai. Persis seperti dua sisi dari tangan saya ini. Ketika sisi ini hilang, yang terlihat sisi yang lain. Ketika sisi ini hilang, yang terlihat sisi yang ini. Persis sama dengan suka dan gak suka itu. Dan itulah yang dipermainkan oleh YouTube, yang membuat orang harus terombang-ambing dalam ilusi suka dan gak suka. Nah, kita lihat lebih dalam sekarang. Orang yang sehat ini adalah orang yang berani mengatakan pada dirinya sendiri, aku, ya, aku ini. Kalau berhenti di situ, dia bisa kita katakan sehat. Tapi di aku ini rentan sekali ketempelan yang namanya keinginan. Keinginan apapun itu pasti terkoneksi dengan suka dan gak suka, saudara kembar tadi. Kenapa bisa begitu? Kalau aku ini punya keinginan, dalam bahasa Buddhis itu namanya tanha. Aku ini punya tanha, punya keinginan, dan keinginan saya itu tercapai, maka yang muncul adalah suka. Kalau saya punya keinginan, dan keinginan saya itu tidak tercapai, yang muncul tidak suka. Ketika sesuatu yang saya inginkan tercapai dan saya suka, maka besar kemungkinan
saya ingin berlama-lama dengan rasa suka itu. Dalam perspektif Buddhis, itu disebut lengket. Dalam bahasa Inggris, kalau kita buka buku-buku psikologi barat yang membicarakan ajaran Buddhis ini, mereka menyebutnya craving. Craving itu keinginan yang muncul lalu menimbulkan rasa suka. Rasa suka ini mau ditahan nih, jangan sampai pergi nih. Itu namanya lengket. Kita bisa lengket pada orang, bisa. Pada benda, bisa. Bisa juga lengket pada gagasan. Saya punya gagasan bagus nih. Begitu orang nggak menghargai, goyang langsung. Merasa disepelekan. Bukan disepelekan. Karena saya lengket pada gagasan itu. Kalau saya nggak lengket, ya sudah. Orang nggak terima, selesai. Apa yang perlu saya persoalkan? Nah, itu juga yang terjadi pada persahabatan-persahabatan semu. Mereka bukannya menjalin persahabatan, tapi mereka lengket pada seseorang, sehingga ketika orang itu kemudian harus punya sikapnya sendiri, sakit hati. Sakit hati itu muncul akibat persahabatan yang nggak benar, disusupi lengket tadi itu. Nah, dalam kondisi lengket nanti makin rapat tuh. Makin rapat, makin menyatu sampai nggak sadar bahwa saya sudah menyamakan diriku. Seperti yang terjadi pada klien saya tadi. Tanpa sadar, dia benar-benar nggak suka dengan wajahnya. Dia lengket pada rasa nggak suka itu. Lalu dia pengen melepaskan rasa nggak sukanya itu dengan membayangkan wajah yang indah. Dia lengket pada bayangannya tentang wajah yang indah itu. Dia menyamakan dirinya dengan wajah yang ada di bayangannya sendiri. Lalu dia bilang, itu aku. Kalau aku nggak dapat wajah itu, mati saja. Jadi dia menyamakan dirinya dengan wajah impiannya. Proses penyamaan itu dalam bahasa Inggris disebut identification. Identifikasi, proses menyamakan diri tanpa sadar pada sesuatu yang dilengketi. Lengket pada apa saja. Begitulah dalam perspektif Buddhis, gangguan psikologis apapun, kalau ditelusuri, muncul dari kegagalan kita melihat proses munculnya lengket tadi. Idealnya, saya nggak apa-apa punya rasa suka, nggak masalah. Nggak apa-apa kalau saya punya rasa tidak suka, nggak masalah. Tapi saya bukan rasa suka itu, saya bukan rasa tidak suka itu. Nah, kalau saya seperti itu, saya nggak ada masalah dengan apapun. Begitulah ketika kita sadar bahwa lengket itulah yang menyebabkan kita sakit, maka kita bisa memotong alur munculnya macam-macam gangguan psikologis. Sekarang kita kembali ke 6 indera tadi. Di badan saya ini melekat 5 indera, panca indera ditambah 1 manas. Keenamnya menjadi 6 indera. Badan saya yang terlihat ini dalam bahasa leluhur kita disebut rupa. Kita masih pakai dalam bahasa Indonesia saat ini. Sementara manas itu disebut nama. Jadi kalau kita memberi nama pada seseorang bukan karena badannya, tapi karena kondisi manas yang kita harapkan. Seperti seorang ibu yang ingin memberi nama pada anaknya, seharusnya nama itu ditujukan pada kondisi manas yang dia pengen pada anaknya. Nah, saya ini terdiri dari rupa, dan di dalam rupa saya ini ada yang namanya nama. Nama itu yang manas tadi. Begitulah ucapan yang saya dengarkan di Inggris tadi. I have this body, but I'm not this body. I have this mind, but I'm not this mind. Itu bisa kita singkat saja dalam bahasa Indonesia. Aku punya nama rupa, tapi aku bukan nama rupa. Selesai. Itu kita di timur. Tapi di barat sana nggak ada istilah nama rupa.
sehingga mereka kemudian memisahnya menjadi I have this body but I am not this body, I have this mind but I am not this mind. Kalau aku pribadi, saya akan mengatakan I have this rupa and nama but I am not this rupa and nama. Dengan begitu nggak ada masalah. Saya menjadi tua, saya berubah dalam tampilan saya. This is I am yang selalu berubah, dan perubahan saya itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Begitu saya menerima kenyataan bahwa saya punya rupa dan nama ini, tapi saya bukan rupa dan nama ini, maka pada saat itulah kita dikatakan menghayati yang namanya kekosongan, kasunyatan. Nah, kalau saya ini bukan nama rupa, bukan badan dan mana saya ini, lalu saya ini siapa? Ada satu lagu bagus yang saya dengarkan ya, secara sambil lalu, tapi ada satu potongan syairnya yang saya suka. Bunyinya, you do not know you're beautiful. Ajaran Buddha mengatakan, you are Buddha, but you don't know that you are Buddha. Dengan kata lain, kita ini, setiap orang adalah Buddha. Jadi Buddha bukan Siddhartha Gautama saja, semua orang Buddha. Dia sakit karena dia tidak tahu bahwa dia Buddha. Dia menganggap dirinya adalah badannya, dia menganggap dirinya adalah manasnya. Begitu dia mengatakan, aku bukan badan ini, meskipun aku punya, aku bukan manas ini, meskipun aku punya. Pada saat itulah kalau kita mengatakan secara jujur, benar-benar jujur mengatakan I have this body but I am not this body, I have this mind but I am not this mind, pada saat itulah kita menjadi Buddha. Tapi itu sulit, karena kita gampang sekali ditarik oleh badan kita ini. Coba bereksperimen pada seseorang yang badannya kelihatan gemuk, lalu katakan, loh kok tambah gemuk sekarang? Goyang itu, mesti goyang. Kenapa? Karena dia mengasosiasikan dirinya dengan badan. Begitu juga dengan pikiran, perasaan, emosi ini terus-menerus goyang dan menarik kita, mengajak kita untuk mengatakan I am angry. No, bukan begitu. I have anger but I am not anger. Kalau kita bisa murni berpikir seperti itu, anger itu lewat saja kok. I have jealousy but I am not jealousy. Kalau kita bisa berpikir seperti itu, jealousy muncul, bagian dari aku, tapi lewat saja. Begitulah poin penting yang mau dikatakan Buddha. Kita punya badan, punya macam-macam pikiran, perasaan, emosi, tapi jangan sampai menyamakan diri dengan semua itu. Begitu kita menyamakan diri, kita masuk ke dalam permainan manas, dan disitulah kita bisa menemukan jawaban untuk seluruh persoalan psikologis manusia. Karena itu kita perlu mewujudkan, merealisasikan, menampilkan bahwa kita ini di dalamnya ada Buddha. Buddha itu perlu dimunculkan. Caranya ya tadi, benar-benar bisa menghayati bahwa saya ini bukan badan dan manas. Meskipun saya punya itu, saya hidup dengan itu. Nah, begitulah Buddha itu berarti dia yang sudah sadar. Dalam bahasa Inggris, the awakened one. Orang yang sudah sadar, seperti orang yang bangun dari tidur. Tadinya dia menganggap dia itu badannya, dia menganggap dia itu manasnya, dan dia sekarang sudah sadar, aku bukan itu selama ini kak. Selama ini aku halusinasi, ketipu. Dan ketipu itu yang membuat saya sakit-sakitan, gak ada habisnya. Begitulah orang sakit mengatakan, aku punya nama rupa dan aku nama rupa. Orang sehat bilang, aku punya nama rupa, tapi aku bukan nama rupa. Itulah yang membedakan Buddha dengan kita. Dia benar-benar secara murni mengatakan pada dirinya sendiri, aku bukan itu. Aku selama ini tertipu, dan di malam ini aku lihat jelas, aku bukan itu. Karena dia melihat jelas itu, dia disebut Buddha. Begitulah yang kita sebut
kekosongan semestinya adalah kesadaran bahwa saya selama ini tertipu oleh diriku sendiri, yang menyamakan aku dengan badan, yang menyamakan aku dengan macam-macam pikiran, perasaan, emosi yang kalau diberi nama itu jumlahnya ratusan bahkan ribuan. Aku ketipu dengan semua itu. Lalu mau saya apakan? Saya terima bahwa semua itu ada di saya, tapi itu bukan saya. Pada saat kesadaran itu muncul, itulah yang disebut pengalaman kekosongan. Itulah yang disebut pengalaman no mind. Mind itu ada, tapi nggak lagi mempermainkan saya. No mind, kosong, no mind. Mind itu tempatnya kita diseret ke sana kemari dan dipermainkan oleh emosi, pikiran, dan perasaan kita sendiri. Begitulah. Kosong itu nggak bisa dibandingkan dengan dompet kosong, bukan itu. Kosong itu dalam ajaran Buddhis berarti di dalam saya ini ada aliran pikiran, perasaan, emosi. Ada itu, tapi itu bukan saya. Saya punya itu, tapi itu bukan saya. Karena itu bukan saya, dia nggak bisa menyeret saya ke sana kemari. Kalau dia muncul, ya biarkan muncul. Jangan sampai saya diseret, pasti pergi dengan sendirinya. Tapi kalau sampai pikiran tertentu menyeret saya, berarti terjadi yang namanya tadi lengket. Dari lengket muncul identifikasi soal waktu saja, pasti goyang kondisi psikologisnya, pasti bermasalah kondisi psikologisnya, itu pasti. Gitu ya. Jadi istilah kosong ini kalau saya baca buku-buku seringkali diartikan nothing, bukan. Seolah-olah nggak ada apa-apa dalam diri manusia, bukan itu, ada, tapi itu bukan saya. Nah, kesadaran itulah yang didorong oleh Siddhartha Gautama, munculkan itu, benar-benar rasakan itu, bahwa itu bukan saya. Nah, itu tadi psikologi Buddhis yang kayaknya teoretis. Bisa nggak kita buat lebih praktis? Bisa, karena Buddhis memang sangat praktis. Mari kita bicarakan state of mind atau kondisi pikiran manusia. Dalam ajaran atau ucapan Buddha dalam Dhammapada itu bab 1 ayat 1 dan 2, Buddha mengatakan bahwa manas atau mind tadi atau pikiran, perasaan, emosi itu mendahului apapun yang terjadi dalam hidup ini. Apapun yang kita lihat, semuanya bermula dari pikiran. Pikiran adalah pemimpin. Pikiran adalah pembentuk. Dia cikal bakal segala sesuatu. Lalu Buddha melanjutkan, kalau pikirannya negatif, dia akan menghasilkan ucapan dan tindakan negatif. Dan yakinlah, derita pasti menyertai orang itu. Kalau pikirannya positif, perasaannya positif, itu akan keluar dalam bentuk kata-kata yang positif dan tindakan yang positif. Kebahagiaan pasti menyertai orang itu seperti bayangannya sendiri yang selalu dia bawa kemana-mana. Nah, karena segala sesuatu itu bermula dari pikiran, maka dengan mengubah pikiran, perasaan, emosi, kita bisa mengubah semuanya. Nah, kita bisa mengerti sekarang kenapa dalam psikologi kelompok yang disebut cognitive behavioral therapy merasakan kebenaran dalam ucapan atau ajaran Buddhis. Nah, ada dua kondisi pikiran, perasaan, emosi, dua kondisi mind, dua kondisi manas. Yang pertama dalam ajaran Buddhis dikatakan bahwa manusia rata-rata itu punya kondisi pikiran, perasaan, emosi, kondisi mind yang disebut monkey mind. Ini sifat dasar pikiran manusia. Lihat, seperti monyet yang gak pernah tenang di satu tempat, dia loncat sana, loncat sini, nempel sana, nempel sini, sudah cukup nempel sini, nempel ke sana lagi, gak ada habisnya. Ini kalau gak ditenangkan, dialah yang membuat kondisi kita menjadi labil dari waktu ke waktu. Kondisi inilah yang kemudian berkembang menjadi macam-macam gangguan psikologis.
Karena itu kita perlu berlatih menggeser monkey mind ini menjadi Buddha mind. Monkey mind itu liar, lengket sana sini. Buddha mind itu jinak dan tidak lagi lengket. Dia stabil. Caranya mind training, manas itu harus dilatih betul. Dia sifatnya liar. Tanpa dilatih dia akan liar terus-menerus. Nah, karena itu di timur diajarkan betul pentingnya mind training. Persis seperti badan kita ini, kita bawa ke gym, pelan-pelan kita bentuk otot-ototnya jadi badan yang terlatih. Begitu juga dengan mind, kalau dilatih, pikiran, perasaan, emosi itu tetap hidup tanpa power sedikit pun untuk mengganggu kita. Itu yang dijanjikan oleh Buddha kalau kita mengikuti latihan-latihannya. Kebutuhan mind training ini yang berkembang dalam masyarakat barat sekarang. Ketika saya di sana, saya melihat sendiri bagaimana ada banyak komunitas-komunitas, mereka berkumpul, kadang di rumah, kadang di tempat-tempat tertentu, mereka duduk seperti ini, meditasi bareng. Gunanya apa? Melatih pikiran, perasaan mereka menjadi lebih tenang. Hal-hal yang membuat mereka lengket bisa mereka kemudian cairkan. Ada juga beberapa negara saya perhatikan mereka mendatangkan guru-guru dari timur untuk membantu mereka lewat semacam program untuk menenangkan manasnya tadi, pikiran, perasaan, emosinya. Nah, kumpul-kumpul seperti itu mereka sebut gathering, atau dalam bahasa timur disebut satsang, di mana mereka punya satu orang yang dianggap sudah bisa menjinakkan pikiran, perasaan, emosinya, dan orang itu kemudian menjadi semacam pemandu untuk orang-orang yang liar pikiran, perasaan, emosinya ini. Dan mereka melaporkan perasaan nyaman betul. Nah, begitulah ajaran timur semakin menyebar ke sana. Dan kita juga lihat di barat sana sudah mulai muncul banyak pusat-pusat retret di mana mereka mendatangkan guru-guru dari timur. Pada gambar kiri itu kita bisa melihat salah satu tokoh penting di bidang mindfulness. Ini gurunya mindfulness. Di psikologi kita mengenal Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn itu hanya mencoba menerapkan mindfulness, tapi dia belajar pada guru-guru timur. Salah satunya yang di sebelah kiri saya itu namanya Thich Nhat Hanh. Dia punya pusat retret di Prancis namanya Plum Village. Di situ dia kedatangan banyak sekali orang barat secara periodik. Mereka berlatih berjalan mindful, mereka berlatih makan mindful, mereka berlatih berbicara mindful, mereka berlatih mendengarkan mindful, mereka berlatih relaksasi untuk menjinakkan pikiran yang terlalu liar. Dan ini tolong diperhatikan betul, cocok bagi orang barat yang hidupnya sangat-sangat hektik. Cocok sekali. Nah, ketika ini dibawa ke Indonesia, kita perlu bertanya apakah cocok untuk orang Indonesia. Diperhatikan betul itu. Belum tentu cocok. Karena kenapa begitu? Mindfulness itu peruntukannya diracik buat orang barat yang super hektik itu. Begitu mereka bisa merasakan asiknya bisa hidup lebih santai, mereka merasakan betul yang namanya percikan kebahagiaan itu. Nah, kita orang timur sepertinya udah cukup santai ya. Jadi mungkin ada teknik lain yang kita butuhkan, bukan itu. Nanti kita periksa lagi. Jadi kita nggak sebatas meniru saja apa yang ditularkan ke orang barat sana. Nanti kita lihat lebih dalam apa yang bisa kita berdayakan di timur, khususnya di Indonesia ini, ketika kita mau mengembangkan latihan-latihan yang membuat kita hidup tenang. Begitulah kalau kita lihat program-program di barat sana, ada yang disebut MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction. Mereka dikumpulkan, dilatih selama sekitar 8 minggu, memperhatikan badan, menjinakkan manas yang liar tadi, pelan-pelan sadar, I have this body but I'm not this body, I have this mind but I'm not this mind. Begitu kesadaran itu keluar, mereka melaporkan rasa tenang betul dengan hidup mereka. Nah, ada juga program yang lebih terkini namanya MBCPM, Mindfulness Based Chronic Pain Management.
Banyak sekali riset tentang itu yang menunjukkan bahwa dengan sadar bahwa saya punya badan dan saya bukan badan, tiba-tiba saja rasa sakit itu seperti terlepas dari badan. Nah, silakan dibaca tentang itu. Intinya kembali lagi ke ajaran tadi, I have this body. Begitu aku bisa memisahkan diriku tanpa lengket pada badan, tiba-tiba saja ada semacam kondisi di mana saya bisa mengontrol rasa sakit di badanku. Coba Bapak Ibu, teman-teman latih ketika sedang sakit kepala dan sadar betul bahwa sakit kepalanya ini disebabkan oleh gejolak pikiran, perasaan, emosi. Jangan ngapa-ngapain, diam. Biasanya kalau kita diam lalu memperhatikan kepala yang sedang nyut-nyut itu tanpa bereaksi, nanti semacam ada perasaan seperti terpisah dari rasa sakit itu, dan rasa sakit itu pelan-pelan mengecil kedutannya dan pergi dengan sendirinya. Itulah yang banyak dirasakan oleh orang-orang di barat yang menjalani latihan mindfulness. Mereka tiba-tiba aja sadar, loh, iya ya, aku punya rasa sakit ini, tapi aku bukan rasa sakit ini. Ketika penghayatan itu betul-betul serius, rasa sakit itu mengendor dengan sendirinya. Inilah kemudian mereka sebut the magic of mindfulness. Bukan magic semestinya, bukan magic. Itu hal biasa bagi orang Timur. Nah, yang berkembang belakangan ini menyusul mindfulness tadi, atau kesadaran pada badan, kesadaran pada pikiran, perasaan, emosi. Belakangan ini mulai dihidupkan yang namanya loving kindness. Ini bahasa Inggris, tapi kalau kita telusuri ke timur, khususnya psikologi Buddhis, loving kindness ini disebut metta. Lalu ada juga compassion. Di mana-mana sudah disuarakan compassion ini. Compassion itu ulas asih. Di timur kita menyebutnya karuna. Dalam bahasa Indonesia karunia. Silakan dicek dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata karunia itu berarti ulas asih. Ulas asih itulah yang dipraktekkan oleh biksu-biksu di awal tadi, yang begitu intensnya mempraktikkan namanya ulas asih. Ketika dicek otaknya, loh, kok memancarkan kebahagiaan? Berarti meditasi ulas asih itu berbuah kebahagiaan. Ketika ada hasil riset seperti itu, untuk masyarakat barat yang sangat rasional kritis, mereka pasti mengikutinya. Dan itu yang terjadi saat ini, dan kita bisa mengerti kenapa ajaran-ajaran Buddhis hidup dengan subur di barat. Karena ini satu-satunya sampai saat ini ya, ajaran timur yang sangat berakrab dengan laboratorium-laboratorium. Mereka selalu bersedia untuk dibawa ke laboratorium. Nah, di timur sini kan ada banyak sekali tuh ajaran-ajaran yang bagus. Cuma apakah kita berani untuk bersahabat dengan para ilmuwan? Apakah kita berani seperti Dalai Lama tadi yang bilang, kalau ada temuan ilmu pengetahuan yang bisa membuktikan kami salah, kami akan merevisi ajaran kami. Tapi sampai sekarang nggak ada yang disalahkan. Bahkan dari waktu ke waktu ajaran itu semakin dikonfirmasi. Nah, berarti betul yang diramalkan oleh psikolog-psikolog besar dalam psikologi, khususnya psikolog yang bernama Carl Gustav Jung. Nama ini berkali-kali saya sebutkan dalam sesi-sesi sebelumnya. Carl Gustav Jung bilang, dan ini nggak banyak dicatat dalam psikologi barat sana, bahkan hampir nggak pernah saya temukan. Carl Gustav Jung bilang, psikologi timur paling tidak 2000 tahun lebih maju daripada psikologi barat. Jung sudah melihat itu. Dan itu yang dikonfirmasi saat ini. Jadi kita harus senang betul bahwa spiritualitas yang dulu dianggap tidak ilmiah, berkat kemajuan zaman, alat-alat pencitraan otak semakin canggih dan semakin bisa membuktikan bahwa leluhur kita mengatakan kebenaran. Nah, saya ingin lebih dalam lagi ke psikologi Buddhis, tapi sepertinya waktu kita terbatas. Minggu depan saya secara khusus membicarakan tentang metode-metode yang bisa kita kembangkan. Salah satunya mindfulness itu dalam masyarakat kita, termasuk dalam psikologi. Ada banyak sekali.
Dan mungkin minggu depan saya akan munculkan satu metode yang belum disuarakan banyak dalam psikologi, tapi itu berasal dari leluhur kita di Sumatera. Namanya metode Tonglen. Itu ajaran yang saya yakin dalam tahun-tahun ke depan akan pelan-pelan dikenal di Barat, tapi ajaran itu tersimpan di Tibet. Kalau ketemu orang Tibet, tanyakan ke mereka, apakah Anda kenal meditasi Tonglen? Pasti. Tanyakan lebih jauh, dari mana meditasi itu datang? Mereka akan menjawab, ini dibawa dari Sumatera, tahun 1100 silam. Bayangkan, itu metode meditasi yang sangat dahsyat, level dalam di Tibet, dan kita sendiri sudah nggak tahu itu. Nah, minggu depan kita coba lihat beberapa metode Buddhis sambil memperdalam pemahaman kita tentang ajaran psikologi Buddhis dari ilmuwan, dari psikolog yang bernama Siddhartha Gautama. Begitu saya akhiri sesi ini. Dari Marleni, ya. Bagaimana menggabungkan mindfulness dengan gratitude untuk memperoleh manfaat kedua metode ini. Mindfulness itu seringkali kita pakai tanpa menyadari akarnya. Minggu depan saya akan tunjukkan bahwa akarnya itu dari Vipassana semestinya. Vipassana itu sendiri kalau telusuri lagi akan sampai ke yang namanya kitab kuno Satipatthana Sutta. Di dalam Satipatthana Sutta itu sangat detail kita harus ngapain untuk bisa menjadi mindfulness. Dan Jon Kabat-Zinn mengambil dari situ, menyesuaikannya dengan kondisi masyarakat Barat, jadilah program 8 minggu itu. Nah, inti dari mindfulness semestinya adalah non-reaktif. Pada apa? Pada manas tadi. Manas itu di balik badan saya ini isinya pikiran, perasaan, emosi yang goyang-goyang terus, mancing-mancing terus, dikit-dikit terus. Begitu kita bereaksi dia terekam, ya. Itu yang terjadi pada kita. Nah, kemampuan untuk melepaskan diri dari aliran ini, alirannya tetap ngalir, tapi saya diam, menyaksikan aliran itu, itulah yang disebut mindfulness. Ya, saya beri contoh, ini tangan saya, tangan yang lain ini aliran, begitu saya lengket pada aliran ini, saya pasti goyang. Nah, begitu saya menjaga diri saya berjarak dari aliran itu, alirannya tetap, dan saya stabil. Itulah yang diusahakan lewat mindfulness. Ketika saya duduk diam, pikiran marah keluar, I know the anger is rising, but I am not the anger. Nah, bagaimana dengan rasa syukur? Gratitude. Rasa syukur itu akan keluar secara alami kalau kita dalam keadaan tenang, kita merasa terhubung dengan sesuatu yang bukan badan dan manas ini. Dalam bahasa psikologi barat itu, khususnya psikologi transpersonal, I am connected to something greater than I am. Saya terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari saya ini. Ketika keterhubungan itu terjalin, secara alami dari situ keluar yang namanya gratitude. Tapi keterhubungan itu nggak mungkin terjalin kalau kita dihack, dibajak oleh manas kita sendiri. Jadi selama pembajakan itu terjadi, gratitude nggak akan keluar. Tetapi begitu kita lepas dari pembajakan itu atau hijack itu, kita akan tiba-tiba saja bilang, terima kasih, aku sekarang sadar, aku bukan semua itu. Kesadaran itulah yang secara alami menetaskan gratitude tadi. Semoga terjawab ya. Terima kasih, presentasinya bagus. Istilah lengket
tampaknya padanannya melekat. Betul sekali. Ya, saya mencoba menggunakan bahasa yang lebih akrab, lengket, melekat. Bahasa Inggrisnya itu attach. Ya, attach. Ya, betul, setuju. Ya, melekat. Itu sebabnya orang-orang Barat yang ke Timur setelah belajar itu bertahun-tahun mereka sampai pada kesimpulan ini. Psikologi Timur itu simple but not easy. Simple ajarannya but not easy. Not easy-nya, difficult-nya itu adalah memisahkan diri dari aliran ini sambil membiarkan aliran itu. Itu inti mindfulness mestinya. Itu bagaimana aliran itu tetap ada, hidup di dalam saya biarkan tanpa lengket. Kalau saya lengket, saya pasti diseret. Mau gimana lagi? Ya. Dari cahaya. Apakah ada perbedaan cara untuk memunculkan mindfulness pada usia yang berbeda-beda? Pasti ada. Di barat sana mereka mengembangkan yang namanya mindfulness for children, mindfulness for at workplace, di tempat kerja. Peluang untuk menerapkan dalam banyak lini kehidupan, sehingga mindfulness itu menjadi salah satu komoditas bisnis yang menjanjikan di Amerika. Silahkan dicek, itu menjadi salah satu bisnis dengan miliaran dolar di Amerika. Mereka memecah-mecah program mindfulness itu, ya, dengan prinsip yang sama tentu saja. Kenapa begitu? Karena mereka lihat peluang itu. Karena riset-riset terkini membuktikan dengan cukup meyakinkan bahwa saya punya badan, tapi saya bukan badan, khususnya dalam hal rasa sakit, yang mereka, rasa nyeri yang mereka sebut itu pain. Ternyata pain itu bisa dikontrol lewat latihan mindfulness, sehingga di rumah-rumah sakit di sana sudah banyak yang menerima program mindfulness itu sebagai bagian dari pelayanan mereka pada pasien-pasien. Nah, menyangkut usia tadi, ya bisa. Bahkan bukan hanya usia, di usia yang sama pun kita harus sensitif dengan kondisinya. Misalnya anak-anak muda sekarang kan diajak mindfulness itu di Indonesia harus benar-benar kita cukup cerdik melihat situasi, ya. Misalnya saya di kampus itu sebelum ngajar saya bilang sebelum kita mulai kuliah kita luangkan waktu 2 menit menikmati nafas. 2 menit tanpa suara, diam total, menikmati nafas, menonton pikiran sebisa kita. Dan mereka melaporkan bahwa suasana kelas menjadi berbeda. Memang itu yang saya maksud dengan latihan menarik nafas tadi. Saya ingin setiap orang itu pelan-pelan saja, tanpa dipaksa, merasakan sendiri manfaatnya. Itu, terima kasih sekali teman-teman semua sudah hadir di acara ini. Tunggu updatean selanjutnya, ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih.